Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan yang pertama Adila Belinda Careski, yang kedua Dita Renjani, yang ketiga Fitratal, yang keempat Wafiyah, yang kelima Yela, dan yang keenam Gilang Ramadan akan mempresentasikan hasil kerja kelompok keperawatan geronte kami yang berjudul Pengkajian Orton. Baik, slide yang pertama akan dibacakan oleh Vika. Kepada Vika, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Baik, yang pertama pengertian. Norton Scale merupakan alat penilaian resiko ulkus luka tekan pertama yang dapat dijadikan sebagai alat untuk memantau kejadian luka tekan. Skala Norton merupakan instrumen yang dikhususkan untuk mengidentifikasi pasien yang berisiko mengalami dekubilitus. Baiklah, selanjutnya dekubitus adalah kerusakan jaringan yang terjadi apabila kulit dan jaringan lunak di bawahnya tertekan oleh tonjolan tulang dan permukaan eksternal dalam jangka waktu yang lama. Dekubitus ini bisa terjadi pada pasien yang berada dalam suatu posisi dalam jangka waktu amat, baik posisi duduk maupun berbaring. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Yela. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian skor Norton berdasarkan jurnal Waria Walbogi. Penilaian skor Norton itu meliputi pertama kondisi fisik, yang kedua kesadaran, yang ketiga aktivitas, yang keempat mobilitas, dan yang kelima inkontinensia. Baiklah, kondisi fisik. Pertama kita menilai kondisi fisik umum pasien lansia. Untuk pengkajiannya, jika pasien mengatakan kondisi fisiknya baik, itu skornya 4. Dan jika pasien mengatakan sedikit baik, itu skornya 3. Jika pasien mengatakan buruk, itu skornya 2. Dan jika sangat buruk, itu skornya 1. Baiklah, selanjutnya kita mengkaji kesadaran pasien. Untuk kesadaran pasien, kita bisa melihat dari interaksi yang kita lakukan kepada pasien. Jika kesadaran pasien kompos mentis atau normal, itu nilainya 4. Dan jika apatis atau acuh tak acuh, itu nilainya 3. Dan jika kompus atau stupor, itu nilainya 2. Dan jika stupor atau koma, itu nilainya 1. Selanjutnya, kita mengkaji aktivitas pasien. Jika pasien berjalan dengan mandiri, itu nilainya 4. Dan jika pasien berjalan dengan bantuan atau menggunakan alat bantu, itu nilainya 3. Dan jika pasien hanya terbatas di kursi, itu nilainya 2. Dan jika pasien hanya dapat berbaring di tempat tidur, itu nilainya 1. Selanjutnya, kita pengkajian pada mobilitas atau pergerakan pasien. Jika pasien bergerak bebas, itu nilainya 4. Dan jika ada keterbatasan bergerak, itu nilainya 3. Dan jika sangat terbatas dalam bergerak, itu nilainya 2. Dan jika tidak bisa bergerak, itu nilainya 1. Baik, selanjutnya yang terakhir kita mengkaji inkontinensia atau pengeluaran pada pasien. Jika pasien tidak mengompol, itu nilainya 4. Dan jika pasien kadang-kadang mengompol, itu nilainya 3. Dan jika pasien sering inkontinensia urin atau bersin terkeluar urin atau batu terkeluar urin atau sering mengompol, itu nilainya 2. Dan jika pasien mengompol atau kencing tidak disadari dengan disertai keluarnya tinja, itu nilainya 1. Baiklah, untuk skor Norton lebih dari 18 itu resiko dekubitusnya masih rendah. Dan jika 14-18 itu skor didapatkan, resiko dekubitusnya itu sedang. Dan jika skor yang didapatkan 10-13 itu resiko tinggi dekubitus. Dan jika skor yang didapatkan kurang dari 10, itu resiko sangat tinggi dekubitus. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang adapun cara pencegahan dekubitus. Yang pertama, mengkaji faktor resiko. Pengkajian resiko dekubitus seharusnya dilakukan pada saat pasien masuk rumah sakit dan diulang dengan pola yang teratur atau ketika ada perubahan yang signifikan pada pasien, seperti pembedahan atau penurunan status kesehatan. Yang kedua, perawatan kulit. Perawatan kulit yang dimaksud di sini adalah dengan cara menjaga kebersihan kulit dan kelembapan kulit dengan memberikan lotion atau krim. 3. Memperbaiki status nutrisi.
Australian Wound Management Association atau WMA 2012 memberikan rekomendasi untuk standar pemberian makanan untuk pasien dengan dekubitus antara lain intake energi atau kalori 30 sampai 35 kg per kilogram berat badan per hari, 1 sampai 1,5 gram protein atau kilogram per kilogram berat badan per hari, dan 30 mili cairan per kilogram per berat badan per hari. 4. Support surface. Support surface yang bertujuan untuk mengurangi tekanan pressure, gesekan atau friction, dan pergerakan shear. Carfield 2007. Support surface ini terdiri dari tempat tidur dan matras meja operasi, termasuk pelengkap tempat tidur dan bantal. Yang kelima, memberikan edukasi. Pendidikan kesehatan kepada keluarga dilakukan secara terprogram dan komprehensif, sehingga keluarga diharapkan berperan serta secara aktif dalam perawatan pasien. Baik, saya kembalikan ke Gilang Ramadan. Baiklah, itu saja presentasi dari kelompok 6. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kakek dan nenek, saya perawat dari Poltekkes bernama Adila Belinda Caraski, dan rekan saya Perawat Citra Poltek kali ini bisa dipanggil perawat kita. baiklah nenek, di sini saya akan melakukan pengkajian tentang pengkajian Norton ya nenek dan kakek. Sebelumnya saya jelaskan dulu apa itu pengkajian Norton. Pengkajian Norton adalah skor untuk mengukur resiko dekubitus, terdiri dari 5 komponen, yaitu kondisi fisik umum, kesadaran, aktivitas, mobilitas fisik, dan inkontinensia yang nenek kakek. Baiklah, nenek dan kakek, di sini saya melakukan pengkajian jamnya sekitar 5-10 menit. Apakah nenek dan kakek bersedia? Baiklah, nenek dan kakek di sini perkenalan terlebih dahulu ya. Nenek siapa namanya? Nenek Dikte. Kalau nenek? Nenek Pia. Kalau nenek? Nenek Ilham. Kalau kakek? Kakek Ilham. Oh ya, senang berkenalan dengan nenek dan kakek ya. Baiklah, di sini saya langsung saja melakukan pengkajian, yaitu kondisi fisik pada nenek dan kakek. Untuk kakek Gilang, pada sisi kakek bagaimana, baik atau kurang baik pada hari ini kakek? Kondisi kakek untuk saat ini alhamdulillah baik. Baik ya kakek ya. Untuk nenek Yela, bagaimana keadaan fisik nenek Yela, baik atau kurang baik? Alhamdulillah baik. Baik. Untuk nenek Wafia bagaimana? Baik. Baik ya. Kalau untuk nenek itu? Baik. Yang kedua saya akan menanyakan kesadarannya. Kalau saya lihat nenek dan kakek kesadarannya ada ya kayaknya. Jadi kesadaran untuk nenek dan kakek medis ya. Selanjutnya aktivitas kakek bagaimana kek? Apakah dibantu atau tidak? Normal ya? Ya normal. Untuk nenek Yela bagaimana? Untuk aktivitas bisa melakukan di rumah diri. Kalau nenek Wafia bagaimana? Nenek Dita? Selanjutnya untuk mobilitas atau kegiatan bergerak untuk kakek bilang bagaimana? Bergeraknya bebas atau sedikit terbatas, tidak bisa bergerak? Untuk mobilitas kakek kayaknya sedikit terganggu. Oh, sedikit terganggu, Iya. sedikit terbatas ya? Iya. Untuk nenek Ella bagaimana? Untuk bergerak bebas? Sedikit terganggu, sedikit terbatas ya? Ya sedikit terbatas karena nyeri. Kalau nenek Wafia bergeraknya bebas? Bebas. Kalau nenek Dita? Bebas. Selanjutnya untuk urin atau inkontinensia di sini apakah ada masalah saat bapak kakek dan nenek melakukan kegiatan, apa mau kencingnya itu tiba-tiba atau tidak? Untuk kakek bilang bagaimana? Normal, tidak ada. Kakek bilang normal. Kalau
Nenek kita? Baiklah, pengkajian yang saya lakukan cukup batas itu dulu ya, nenek dan kakek. Di sini saya akan menjelaskan. Di sini akan rekan saya Vika yang akan menjelaskan hasil dari pengkajian tadi ya. Baiklah, untuk pengkajian Norton ini didapatkan nenek Gita skornya 20, kemudian kecil sedikit terjadinya dekubilitus. Yang kedua nenek Ovia juga skornya 20, itu sangat kecil sekali terjadinya dekubilitus. Selanjutnya nenek Ila dengan skornya 19, itu sangat kecil sekali terjadinya dekubilitus. Selanjutnya kakek Gilang skornya 18, yaitu kecil sekali terjadinya dekubilitus. Baiklah, itulah hasil dari pengkajian Norton kita pada siang hari ini. Baiklah, saya akan kembalikan kepada perawat Ila. Baiklah nenek dan kakek, pengkajian kita cukup sampai di sini ya untuk hari ini ya kakek dan nenek. Saya akhiri ya kakek dan nenek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.